Shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa desain Tuhan dari awal adalah supaya kita mengalami pertumbuhan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 12 dikatakan di sana bahwa Tuhan mengendaki sesuatu itu bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh artinya sesuatu itu enggak sehat. Betul? Kalau sesuatu itu enggak bertumbuh artinya dia enggak sehat. Salah satu contoh pohon ini tahun depan dia akan seperti ini. Kenapa? Karena ini imitasi. Betul? Saya tadi agak tercengang, ini asli atau benerannya? Saya lihat-lihat sepintas, palsu. Jadi bisa buat contoh. Jadi kalau ini asli, yang punya tempat ini akan komplain. Karena dia akan semakin bertumbuh dan gentengnya akan semakin rontok. Betul? Nah, saya pengen share sesuatu buat saudara. Kita mau belajar dari satu jemaat yang tidak mengalami pertumbuhan. Why? Mengapa mereka dia nggak mengalami sebuah pertumbuhan? Saya kayaknya sudah kirim PowerPoint-nya ya, Kak Ido ya. Oke. Kita mulai dari Ibrani pasal 5 ayat 12. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia berkata begini. Sebenarnya sudah waktunya bagi kamu untuk menjadi apa? Guru. Terus, tetapi nyatanya kalian masih perlu apa? Perlu belajar dari orang-orang lain tentang asas-asas pertama ajaran Allah. Kalian belum dapat menerima makanan yang keras, kalian masih harus minum apa saudara? Susu saja. Bisa. Hari ini saya mau share kepada saudara tentang bonsai rohani. Katakan bonsai rohani. Kalau saudara melihat pohon bonsai, apa yang menarik? Menarik sekali, betul gak? Tapi kalau boleh jujur, pohon itu akan berteriak. Karena desainnya dia nggak seperti itu, betul? Desainnya adalah dia bertumbuh. Desainnya adalah dia berkembang. Desainnya adalah dia berbuah. Tapi karena dia dibonsai sedemikian rupa, akhirnya dia nggak bertumbuh. Nah, apa yang menyebabkan jemaat Ibrani ini menjadi kerdil? Yuk mari kita buka Ibrani pasal 5 ayat 11. Karena dengan masa Covid ini khotbah kita akan cepat, singkat, jelas, padat, dan bermartabat. Ya, ini pasal 5 ayat 11. Saya cepat ya, bacakan buat saudara. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah apa? Lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu harus perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mari kita belajar. Mengapa jemaat Ibrani, orang-orang Yahudi pada waktu itu nggak bertumbuh? Kenyataannya ayat yang ke-11 berkata mereka lamban dalam mendengarkan. Kata lamban itu ada pakai kata notros, artinya malas. Katakan malas. Mereka malas mendengar firman Allah. Bagaimana kekristenanmu bisa bertumbuh kalau engkau malas dengar firman Tuhan? Halo? Bagaimana kekristenanmu bisa bertumbuh kalau kamu malas membaca kebenaran firman Tuhan? Saya sengaja bawa Alkitab yang gede supaya saudara melek. Amin. Ya, berat sih, tapi nggak apa-apa. Ini kemarin kapan hari itu ada orang mau meninggal, saudara. Ini diletakkan peti, gua ambil aja. Ya kan, saya yang tutup peti, diletakkan di dalam. Pak ambil ya. Kamu nggak baca kan nanti, biar saya yang baca. Nah, buat apa di peti mati kasih Alkitab bagus-bagus, sampai sana nggak baca. Waktu hidup aja nggak baca Alkitab, apalagi sudah mati. Amin. Sayang kan, kasihan LAE cetak mahal-mahal, hanya ditaruh di dada sini. Saya bilang ini, sejak hidup jarang baca, apalagi udah kayak gini. Oleh kanan kiri, bukan kamu pelakunya. Amin. Iya, notros, malas dengar firman Allah. Siapa yang tadi pagi sudah dengar atau membaca firman Tuhan? Mereka notros, mereka malas. Kata Alkitab, pemalas harus belajar dari mana?
Semut-semut kecil, betul gak? Kita harus belajar dari apa? Semut. Bapak Ibu, mari kita belajar yang pertama. Yang kedua kata Alkitab, secara waktu, kronos, mereka masih perlu diajar. Seharusnya sudah menjadi apa? Pengajar. Bagaimana bisa menjadi pengajar kalau dia juga malas mendengar? Halo? Seorang pengajar adalah seorang pembelajar. Betul? Sepakat Bu dosen? Ya, kalau saya di sini pengkhotbah bukan dosen. Ya, ya. Saudara, bagaimana dia menjadi seorang pengajar kalau dia nggak diisi dengan amunisi surgawi? Bagaimana dia bisa mengajar sesuatu yang esensial, yang ilahi, yang surgawi, kalau isinya juga nggak surgawi? Karena saya punya prinsip, apa yang kita konsumsi menghasilkan apa yang kita produksi. Kalau saudara mengkonsumsi firman, yang keluar pasti firman. Saudara neken odol, yang keluar odol, bukan batu bata. Betul? Ya. Terus apa yang menimbulkan? Mereka masih memerlukan susu anak kecil. Dengerin Bapak Ibu. Kalau saudara hanya pengen diajar secara puk, 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 Nina Bobo. Nina Bobo. Ini kekristenan Ibrani. Kata Romai Rama. Terlalu. Betul? Orang Kristen yang dewasa itu butuh asupan yang keras. Dap, dap, dap. Kalau orang Kristen dengar khotbah masih suka tersinggung. Pelayan Tuhan dengar khotbah masih suka tersinggung. Prinsip saya cuma satu. Singgung dia sampai dia nggak tersinggung. Amin. Iya. Kalau masih suka tersinggung, singgung terus. Pelayan di tempat ini kalau masih ada yang tersinggung, prinsipnya apa? Singgung terus. Sampai dia nggak tersinggung. Amin Pak Roy. Singgung aja. Kamu ini, aku tersinggung Pak. Singgung terus. Jenis seperti ini harus disinggung terus. Ya, didoakan nggak mempan, singgung. Lihat ya, mereka lamban, harusnya secara waktu udah jadi pengajar. Mereka cuma memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Nah 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini secepatnya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Lihat. Yang menyebabkan mereka tidak bertumbuh selain daripada 3 hal tadi, maka saya mau bacakan beberapa hal. Janganlah, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan, kata menjauhkan, meninggalkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang yang meninggalkan ibadah itu biasa. Terus, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengapa mereka menjadi bonsai rohani? Mereka nggak bertumbuh, mereka kerdil, kerohanian mereka nggak bertumbuh, kekristenan mereka mandek, mereka nggak bisa bent. Yang pertama saudara, mereka tidak lagi bersekutu dengan saudara seiman. Bagaimana mau bertumbuh kalau nggak bersekutu dengan saudara seiman? Bersekutu tidak harus selalu onsite, lewat online pun kita bisa bersekutu, betul? Tapi banyak orang hari-hari ini punya banyak alasan, ribuan alasan untuk tidak bersekutu. Kumpul, takut COVID Pak. Padahal kelayapannya di mall. Di mall nggak ada virus corona, di gereja yang banyak. Ya, kumpulan RT kumpul terus, ngomongin tetangga. Kumpul, ke gereja, ada COVID Pak. Pak Gembala maaf ya. Mereka tidak lagi bersekutu dengan saudara seiman. Mereka punya spirit of independent. Mereka bilang gini, wah enggak apa-apa, aku bisa bertumbuh kok seorang diri. Mereka berkata, aku bisa bertumbuh seorang diri. Alkitab tidak pernah mendesain seperti itu. Bahkan Yesus pun perlu 12 murid. Amin. Ya. Mereka tidak lagi mau bersekutu dengan saudara yang lain. Mereka tidak membutuhkan orang lain. Hari ini berita baik, saudara butuh orang lain. Amin. Saudara butuh sesamamu, saudara seimanmu, teman pelayananmu, satu departemenmu. Saudara butuh untuk saling menguatkan, untuk saling menumbuhkan. Karena saya tahu besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Artinya apa? Dalam masa-masa itu kita akan semakin tajam ketika kita kumpul.
Kalau nggak bisa tajam berarti kita nggak pernah kumpul. Sudah lihat? Jangan kita menjauhkan atau meninggalkan. Orang-orang ini, jenis seperti ini, tidak lagi mau kumpul. Eksklusif. Sorry, nggak bisa. Saudara mau lihat orang itu bertumbuh atau tidak? Pas dia kumpul. Amin. Pas dia bersekutu. Jadi yang pertama, mereka tidak lagi bersekutu dengan saudara. Mereka menjauhkan dari ibadah-ibadah. Tahukah saudara bahwa iblis itu memakai cara yang paling halus dan paling kasar untuk menjauhkan kita daripada Kristus? Kalau cara yang kasar dia pakai nggak bisa, percayalah dia akan pakai cara yang paling halus. Kalau saudara digoda dengan lawan jenis, nggak bisa. Saudara akan digoda dengan sesama jenis. Mereka tidak lagi bersekutu dengan saudara seiman. Mari kita semangat. Lewat komsel-komsel kita walaupun lewat online kita tetap semangat. Amin. Zaman ini ada dua generasi yang akan semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau mengalami kerontokan iman. Tergantung pilihan. Mereka tidak lagi bersekutu. Kenapa? Akhirnya mereka tidak bertumbuh. Yang kedua. Kenapa mereka nggak bertumbuh dengan maksimal? Ibrani pasal 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Yang pertama, mereka tidak bertumbuh karena tidak bersekutu dengan saudara seiman. Pastikan saudara sehat jasmani saudara, tapi juga sehat rohani saudara dengan cara bersekutu dengan saudara seiman. Yang kedua, mereka hanyut oleh guru-guru baru dan asing. Ketika penulis Ibrani mencatat ini, dia berkata begini. Orang Ibrani itu, ini ya, mereka sudah merasakan Kristus kembali ke Taurat. Sebenarnya dalam teks asli Ibraninya gitu, surat Ibrani. Jadi ketika mereka sudah mengecap yang baik, mereka ingin kembali kepada aturan-aturan agamawi. Kekristenan itu bukan spirit agamawi. Amin. Kekristenan membangun sebuah hubungan dan menghargai Kristus di atas segala-galanya. Dan orang-orang ini berkata demikian, sudah kenal Kristus, tapi kembali kepada aturan agamawi. Mereka nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dalam kekristenan, ketika kita sudah mengenal Kristus, kita ini sudah dibebaskan, amin. Dari ikatan hukum Taurat. Wow. Jadi kenapa mereka nggak bertumbuh? Fokusnya ke masa lalu. Hello? Orang yang tidak akan pernah bertumbuh karena dia punya pandangan tidak pernah ke depan, tapi masa lalu. Pernahkah saudara berpikir, kenapa kaca spion itu lebih kecil daripada kaca depan mobil saudara? Pernah membayangkan kaca spionmu segede kaca depanmu? Nggak pernah kan? Karena yang bikin spion pun ngerti bahwa masa lalu nggak lebih penting daripada masa depan. Amin. Bisa membayangkan kalau kaca spionmu segede kaca depan? Susah Pak. Saudara parkir juga susah. Nyetir mobil juga berbahaya. Betul nggak? Nggak selalu lihat depan, malah lihat belakang terus. Makanya anak-anak muda yang punya mantan, buanglah mantan pada temannya. Amin. Jangan mantan itu dipelototin aja. Kepoin lagi. Dilihat IG-nya, dikepoin Facebook-nya. Mantan, buanglah pada temannya. Kita move on. Amin yang punya mantan. Nah saudara lihat. Mereka fokusnya kepada masa lalu. Masa lalu apa? Biarlah masa lalu. Iya, dia tahu tuh. Walaupun dia nggak baca kitab Filipi. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan pandangan ke depan. Wah, luar biasa. Mereka hanyut kepada ajaran-ajaran yang memfokuskan kepada Taurat, tidak lagi pada kasih karunia Kristus. Hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan secara murni supaya kita tidak mudah disesatkan. Ingat penyesatan munculnya dari mana? Dari dalam sendiri.
Halo? Yang pertama, mereka tidak bersekutu. Katakan tidak bersekutu. Oke, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara masih suka bersekutu. Ya. Yang kedua, mereka hanyut guru-guru baru dan asing. Jangan ikut tren. Katakan amin. Wah, gereja sana lagi bung, kita pindah, rugutuk. Banyak orang itu modelnya kayak gitu. Gereja sana lagi kegerakan. Wah, ini. Saudara lihat. Pengajaran kita harus konsisten. Yang terakhir, katakan amin. Rani pasal 12. Kita mulai ayat 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Apa? Mata yang tertuju kepada siapa, saudara? Baca. Yuk, 1, 2, 3, ulangi. Terus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, kedewasaan, yang dengan mengabaikan apa? Kehinaan tekun, apa? Ganti yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk. Wow. Surat Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Jadi kalau yang pertama tadi kita berbicara bahwa kenapa kita nggak bertumbuh? Karena kita nggak mau bersekutu. Kenapa kita nggak bertumbuh? Karena apa, saudara? Yang kedua? Halo? Masa lalu, pengajaran kembali. Maka yang ketiga saya mau bagi kepada saudara. Mereka kecewa karena ikut Kristus tidak mendatangkan kemewahan duniawi. Halo Bapak Ibu Saudara, mereka kecewa karena ikut Tuhan kok menderita, ngalami penganiayaan, ditolak. Mereka berkata, gak Tuhan-Tuhanan. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Kecewa dengan Tuhan? Saya suka lagu Mengiring Yesus. Terus kok ada yang bilang itulah kesukaran bagiku. Bukan ya? Kesukaan. Tapi orang-orang Yahudi yang Kristen ini kecewa karena ikut Tuhan ngalami penderitaan, penganiayaan. Saya mau tanya, apakah Tuhan menjamin ketika Anda ikut Tuhan, Anda nggak pernah mengalami penganiayaan dan penderitaan? Pikulah,ku, kata Tuhan. Halo? Betul? Ikutlah aku, pikulah salib. Wah, itu Tuhan. Saya percaya kalau kita dikasih sesuatu yang lahiriah, itu bonus. Amin. Tapi bukan itu goal kita. Goal kita segambar dan serupa Kristus. Orang yang segambar dan serupa Kristus, dia dapat Kristus, dia dapat segalanya. Kenapa kita ngejar bonusnya, gak ngejar Kristusnya? Kan? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semua kenapa? Mereka kecewa. Ikut Kristus tidak mendatangkan kemewahan dunia. Mundur aja, mundur. Dan saya tahu ada beberapa orang model kayak gini. Hari ini berita baik buat saudara, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tidak boleh mundur, tidak boleh kecewa. Ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan itu nyeri sedap. Amin. Ikut Tuhan tidak ada jaminan. Jalannya lurus dan mulus, tidak berkelok-kelok. No. Ikut Tuhan, kadang-kadang kita melewati kerikil-kerikil tajam, batu-batu besar. Di sana ada ular kobra, kalajengking dan teman-temannya. Tapi percayalah kalau kita disertai Tuhan, Dia akan mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi 3 hal yang perlu kita menjadi warning buat kita. Kenapa kita nggak bertumbuh? Karena kita kurang komunitas. Amin. Kita tidak pernah komunitas. Ayo kalau yang di komsel-komsel punya grup WA, gembala komselnya share firman, ditanggapi, jangan dipendelii saja. Ya. Ayo kalau Pak Gembala share sesuatu firman, ditanggapi supaya kita bertumbuh. Amin. Jangan kayak baca koran, udah dibaca diletakkan, nggak dibalas apapun. Ya. Yang kedua, ayo kita nggak boleh kembali kepada sesuatu yang nggak esensial lagi. Hidupi Kristus. Yang ketiga, jangan pernah kecewa ikut Tuhan. Jangan pernah patah semangat ikut Tuhan. Hari ini mungkin susah.
lewat COVID Corona mengajarkan kepada kita tentang satu hal. Dalam masa-masa COVID ini saya merenungkan satu hal. Hidup itu harus mengalami seleksi, screening, ditampi. Justru di masa-masa susah ini kita akan melihat tangan Tuhan bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Pastikan saudara mengasihi Dia. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Renungkan sejenak. Kita belajar dari orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Mereka kecewa. Terima kasih. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hati. Ya sampai ku lepas semua aku. Amin. Nyatakan isi hatimu pagi hari ini bahwa semua karena Tuhan. Amin. Semua karena hari ini ada. Yes. Bukankah buatku, namun karena bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin berkurang. Mari angkat tangan kita, yes, komitmenmu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas kadang-kadang kita mengikut Tuhan ada rasa kecewa. Kenapa saya sudah berdoa puluhan tahun Tuhan belum jawab? Kenapa aku udah bisnis bola-balik dan tidak selalu berhasil? Kenapa aku sudah mencoba hal ini dan hal itu, tapi aku mengalami frustasi karena nggak gol apa yang aku impikan. Hari ini saya mau kasih tahu berita baik buat kita semua. Anda belum sampai pada titik yang Anda impikan, bukan berarti Anda gagal. Karena Tuhan sedang mencoba membuat hidupmu mengerti nilai yang sebenarnya jadi ikut Tuhan. Anda mengenal Tuhan secara pribadi lewat problematik hidupmu. Lewat kehidupanmu yang mungkin engkau pernah gagal, pernah jatuh, gak pernah sukses. Hari ini berita baik, Tuhan pengen engkau mengerti isi hati dan perasaannya. Kau jadi Kristen bukan karena keduniawian, tapi engkau menjadi Kristen karena keserupaan dengan Kristus. Bapak terima kasih. Kami tahu hari ini berita baik sudah kami dengar untuk mengawali kami perjalanan tahun 2021. Terus izinkan kami bertumbuh, mengenal engkau, berbuah, mempermuliakan engkau. Terima kasih, berkati semua yang mendengar berita baik ini. Terima kasih dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami. Terima kasih, kami mengangkat tangan tanda kami menyerah dan berserah di hadapan.
Ketika kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan atas hidup kami, menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang terima firman Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan.